Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Oke, untuk tema kita kali ini Taurus adalah pesan semesta untuk kebahagiaanmu. Dimana raihlah kebahagiaanmu di hari ini dan hari esok ya. Jadi apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bahagia, supaya kamu jangan galau, rezekimu bagus, wajahmu cantik, ganteng ya. Karena semua akan memancarkan ke dalam dirimu kalau kamu berbahagia. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat ya, agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Ya, dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar, atau yang ada tertera di atas ini, silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Oke, untuk kebahagiaan kamu, apa yang ingin semesta sampaikan? Wah, cerialah ya. Kalau orang jahat, berikan pemaafan ya, nggak usah dekat-dekat lagi. Terkadang kamu sudah tahu itu orang jahat, kamu berikan pemaafan, kamu dekat lagi, atau bahkan tidak ada pemaafan tapi kamu dekat lagi. Ini orang jahat, ini toksik ya. Berikan pemaafan tulus, nggak usah dekat-dekat. Kalau orang yang kita mau, atau bahkan kamu tuh seolah-olah saya akan membalas ya. Ngapain mau membalas kejahatan? Itu membuat karma untukmu. Balaslah orang yang baik. Jangan membalas orang yang jahat, itu urusan semesta. Membalas yang jahat itu urusan semesta. Kamu membalas orang yang baik, membalas kebaikannya yang pernah dia berikan kepadamu. Ya, jangan pernah lupa kaca lupa kulit. Malah kamu yang fokus pada orang yang menjahatimu. Kamu harus fokus pada orang yang baik pada dirimu. Ya, oke, di sini ada Ten of Swords. Orang yang menyakitimu, menusukmu dari belakang, biarin aja dia. Ya, tetaplah tersenyum. Tetaplah bahagia. Makanya saya bilang, jangan dekat-dekat lagi, supaya mereka tidak menggosipkanmu, tidak mencibirmu, tidak mengucilkanmu, tidak pandang enteng kamu. Ya, terkadang kamu itu yang merasa bahwa pasti mereka akan berubah. Mereka saja nggak mau berubah, kamu yang mau berubahkan mereka nggak bisa. Yang bisa membuat mereka berubah itu adalah diri mereka sendiri. Kamu hanya fokus pada dirimu, nggak usah fokus pada yang lain. Tetapi ingat ya, tetap ada pemaafan untuknya. Ada yang kamu sudah bantu malah kamu dipersulit. Ada yang menipumu. Kamu sudah baik tapi mereka memanfaatkanmu. Yaitu dalam artian kamu udah tahu, berarti kamu bersyukur bahwa ternyata itu orang jahat. Kenapa kamu harus dekat-dekat? Kapan kamu bahagia kalau kamu dekat dengan orang jahat? Berarti kamu tidak memberikan kesempatan untuk dirimu bahagia. Kenapa? Karena dirimu sendiri yang mengizinkan orang jahat masuk dalam hidupmu. Bagaimana mau bahagia? Nggak bisa. Ya, berikutnya Two of Wands. Tuh, ada bahasa-bahasa yang kurang enak didengar, nggak usah cepat tersinggung, biarin aja. Kalau nggak benar ya sudah, nggak usah terlalu terpancing emosi. Ya,
Kadang kamu terlalu baper, terlalu cepat tersinggung, ataupun mungkin kamu terkoneksi dengan orang-orang yang mulutnya ember. Jangan cepat tersinggung kalau kamu di kondisi situ. Kamu sudah tahu bahwa ini circle saya, ini circle toksik. Jadi kalau mereka suatu saat menjahatiku, ya saya terima. Saya nggak usah kaget. Saya nggak usah marah. Ini hanya bicara waktu. Karena kalau kamu bersama mereka, belum tentu mereka cerita kamu. Mereka cerita yang lain. Tetapi pada saat kamu tidak bersama mereka, jaminkan mereka pasti cerita kamu. Kenapa? Manusia itu selalu mempunyai kekurangan. Dan kekurangan itu yang dia cerita, yang dia bahas. Ya, jadi carilah orang-orang yang betul-betul tulus ikhlas untukmu. Bukan hanya datang saat membutuhkan saja. Ya. Oke, berikutnya apa yang ingin semesta sampaikan lagi kepadamu? Three of Wands. Wah, di sini ada triparty, penantian. Bahagiakan dirimu dulu. Dia nggak akan kembali kalau kamu nggak bahagia. Kenapa? Dia merasa bahwa kamu nggak bisa hidup tanpanya. Dia tetap menindasmu. Tetapi kalau kamu sudah up, dia akan menyesali, dia akan datang. Sekarang benahi dirimu. Kayak ayam. Kayak ayam, kayak iya. Ayam itu kalau kita kejar, semakin lari. Benahi dirimu, kamu makan. Benahi diri itu artinya kan ada perubahan dalam diri. Kamu makan di situ. Nggak usah panggil kuru-kuru gitu ya. Nggak usah. Nanti dia datang sendiri lihat kamu makan. Makanya pola kamu itu jangan kejar, tapi perbaiki diri. Pada saat kamu sudah sejahtera, ya pasti dia datang, menyesal. Nggak usah kamu panggil. Secara tidak langsung, entah dia minta maaf, entah dia datang sendiri. Entah dia baik-baikin kamu, senyum-senyum menawan, ya. Alasan, padahal sebenarnya ingin dekat lagi dengan kamu. Ini, hati-hati dengan orang-orang seperti gini. Yang mana hanya memanfaatkan kebaikanmu, pergi meninggalkanmu di saat kamu susah, ya benahi dirimu. Jangan kamu sudah susah, jatuh tertimpa tangga lagi. Tetapi kamu harus bangkit dari keterpurukanmu. Buktikan bahwa kamu mampu, buktikan kamu bisa tanpanya. Jangan pernah merasa sendiri. Semesta ada bersamamu. Semesta akan memberkati atau melindungi orang-orang yang mau berusaha. Bukan orang-orang yang pemalas. Ya. Jadi kamu mendapatkan sesuatu itu dengan usahamu, dengan tindakan, dengan pikiran dan ucapan. Ucapanmu harus up. Banyak doa, minta yang baik. Jangan malah menyudutkan orang lain atau malah iri kepada orang lain. Saya lihat di sini ada teman-temanmu tukang iri, kamu pun juga tukang iri. Sama-sama, makanya circle toxic. Kenapa? Energinya tertular kepada dirimu. Bagaimana kamu berbahagia kalau iri? Ya. Tuh, Eight of Cups. Jadilah apa adanya. Bukan topeng. Terkadang kamu mau, wah, saya harus ini ya. Saya harus terlihat cantik supaya dia suka saya. Ya, jangan salahkan suatu saat nanti kamu keriput, dia pergi meninggalkanmu. Ya, saya harus seksi supaya dia datang ke saya. Dia kan mau yang seksi. Ya, jangan kaget kalau suatu saat nanti kamu sudah gemuk, ya, baru dia meninggalkanmu. Jangan kaget. Ataupun mungkin kondisinya, wah, saya harus punya mobil, saya harus kaya supaya dia datang, dia lihat aku, ya. Tetapi jangan kaget juga kalau suatu saat kamu kere, dia pergi meninggalkanmu. Kenapa? Itu daya jual kamu. Itu yang dia inginkan, bukan dari hatimu, bukan dari jiwamu. Kalau kamu mau seksi, itu nanti nomor 2. Kamu olahraga, itu yang kamu tujuan paling utama adalah sehat. Seksi itu adalah bonus. Tapi terkadang kamu olahraga ataupun mungkin diet ataupun apapun untuk seksi. Padahal sebenarnya itu harus paling utama itu adalah sehat dulu. Sehat jiwa dan raga. Iya kan? Untuk bisa memancing energi positif, bukan malah saya harus seksi supaya saya menjadi perhatian orang lain dan saya menjadi bahagia. Ya, pada saat kamu bahagia karena bodimu, suatu saat bodimu melar, bodimu sudah nggak bagus, kulitmu keriput, ya dia pergi mencari yang bening-bening. Karena cintanya adalah sebatas casing. Ya, jadi benahi dirimu, cari orang yang memang betul-betul ada pada dirimu pada saat kamu masih bertumbuh. Ya, jadilah di sini semesta mau sampaikan, jadilah dirimu apa adanya.
Jangan kamu langsung umbar-umbar, saya orang kaya, saya nih punya sudah punya jabatan, saya punya sombong-sombong. No, ya, maaf ya agak berisik ya. Ya, karena itu yang dicari. Oh, ternyata orangnya udah mapan. Wah, orangnya ternyata ini sudah kaya, seksi, ya. Kita nggak bisa tahu, mata kita tidak bisa mengukur kedalaman isi hati orang karena dia tersenyum, ya. Karena semua itu dari semesta. Dia yang tahu ini orang baik, orang jahat. Jadi kalau semesta menjauhkan kamu dari dia, berarti semesta tahu bahwa dia orang jahat untukmu. Kenapa kamu harus menyesali? Ataupun menangis karena kamu bersyukur, oh orang ini jahat, berarti dia semesta sayang saya gitu. Saya tidak boleh disakiti. Ada yang saya merasakan di sini energinya, aduh Tuhan, kenapa saya sudah baik tapi kenapa saya ditinggalkan, karena dia nggak baik untukmu. Kenapa? Semesta tahu bahwa kamu orang baik, kamu harus mendapatkan orang baik juga. Tapi dia baik, ya mana kamuflase. Ada orang narsistik di sini, ya baik bikin kamu, tapi ujung-ujungnya sebenarnya dia jahat. Dia hanya memanfaatkan. Pada saat kamu tidak mempunyai sumber daya yang dia inginkan, dia malah pergi seolah-olah dia yang tersakiti. Supaya kamu apa? Supaya kamu merasa sedih, serasa kamu yang menjadi dalang atau menjadi orang jahatnya. Padahal sebenarnya itu kamuflase dia, dimana supaya dirinya tetap up, dirinya tetap merasa bahwa dirinya yang baik gitu. Ini kan ada orang yang playing victim, serasa dia korban padahal dia dalang loh. Akhirnya kamu sendiri yang merasa, apakah saya sejahat itu? Ya. Karena hati-hati, sekarang orang banyak bersandiwara, banyak kepalsuan, banyak drama. Hatinya lain, ya, tapi senyumnya lain, ya, begitu. Kita kan kebanyakan orang itu belum tentu ya, mereka tersenyum hatinya juga senyum. Paling cuma senyum karena ya di bibir saja, di hatinya tidak. Ini hati-hati, jangan sampai kamu tertipu. Makanya pakai logika juga. Five of Cups, ya, di sini kamu memberi banyak. Kamu nggak memperhatikan dirimu. Semesta mau sampaikan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu kamu bentuk sendiri dari dirimu, bukan kamu meminta orang lain datang membahagiakan kamu. Kamu terlalu memberi banyak kepada orang lain untuk berharap supaya dia akan memberikan kebahagiaan juga itu untuk kamu, padahal ternyata salah. Pas dia tidak memberikan, kamu kecewa, kamu marah. Makanya semesta mau sampaikan kepadamu, makanya saya bilang tadi, berikan apa adanya dirimu, bahagiakan dirimu, di mana ya apa adanya kamu. Pada saat dia datang berarti memang dia inginkan kamu, bukan karena hartamu yang kamu berikan kepadanya, bukan karena keseksianmu, bukan karena apapun, ya. Karena itu yang diinginkan, berarti itu yang kamu kasih, itu yang diinginkan. Dia betah sama kamu, kenapa? Karena kamu masih servis dia. Tetapi kalau kamu bahagiakan dirimu, kamu yang nggak pelit untuk diri sendiri, sayangi diri sendiri, ya, orang betul-betul sayang sama kamu karena kamu telah mencintai dirimu karena dirimu, bukan karena kamu kasih dia gitu. Selama kamu bahagia dengan dirimu, orang-orang yang bahagia akan masuk dalam hidupmu, bukan hanya bukan orang yang memanfaatkanmu. Di sini kan kamu sedih, kamu sudah menabur ya, memberikan, tetapi seolah-olah dirimu sendiri kelaparan. Kamu memberikan makan tetapi dirimu sendiri kelaparan. Kamu memberikan minum tapi dirimu sendiri kehausan. Kasihan jiwamu, kasihan dirimu. Kamu gak kasihan dirimu? Kasihan. Kalau kamu menangis-nangis terus, kasihan jiwamu. Kenapa? Jiwamu bersedih loh. Kasihan jiwamu. Harus move on. Kamu kelaparan, kamu pusing, kamu stres. Itu kasihan apa tubuhmu? Kamu gak kasihan tubuhmu, stres, pusing, pegel, ya. Sayangi dulu dirimu, cintai dulu dirimu sebelum kamu mencintai dan menyayangi orang lain. Ini kebalikannya, malah kamu mencintai orang lain yang toksik. Ujung-ujungnya kamu gak bahagia, tersakiti terus. Karena kamu mengharapkan dia. Kenapa? Kamu sudah memberikan harapan, berharap banyak kepada orang-orang yang salah. Ya, jadi pola pikir kamu harus dirubah, dimana kamu harus mendahulukan dirimu dulu, baru ke orang lain. Kayak siapa tidak egois? Kita bicara egois dan tidak egois ini kalau dalam artian gini ya, kita itu harus
berhubungan dengan manusia itu harus seimbang antara hati dan logika. Tuh Cicak sudah menegaskan. Bukan kita terlalu berempati atau kita terlalu mendominasikan logika kita. Nggak bisa, kita harus seimbang antara hati dan logika. Kalau kita ya terlalu empati dipermainkan, kadang-kadang bisa disakiti, tidak ada dipandang enteng, dimanfaatkan karena terlalu baik. Kita baik saja, tapi jangan terlalu baik. Yang terlalu itu nggak bagus, terlalu baik, terlalu tulus, terlalu ini, terlalu itu. Kalau tulus ya tulus aja, baik ya baik aja. Karena masih ada logika kita yang bermain. Apakah memang mereka pantas untuk dibaikin? Apakah mereka pantas untuk kita bahagiakan? Apakah mereka pantas untuk kita beri? Contohnya, kamu memberikan sedekah, tapi pantas tidak dia dapat sedekah dari kamu. Mungkin masih ada orang yang lebih pantas dibandingkan dia, yang mana mungkin dia cuma duduk-duduk mager-mager, baru kamu kasih. Ujung-ujungnya apa? Memberdayakan kemalasan mereka. Tetapi akan jauh lebih pantas kalau kamu kasih orang yang cacat, orang yang anak yatim, ataupun apapun, yang memang betul-betul lagi membutuhkan. Ya, jadi cari orang yang pantas. Kita memberi, tetapi yang pantas, yang bukan hanya asal sekedar memberi. Kalau kamu tuh sekedar memberi, jadi sama saja mereka akan menjadi toksik untuk dirimu sendiri. Kenapa? Ya mereka tambah malas. Ya, karena ada orang yang seperti gitu kan, pemalas tapi seolah-olah kayak dia harus dikasihani, padahal sebenarnya dia bisa, dia punya kemampuan, tetapi ya itu karena malasnya. Karena sudah saking enak diberi. Dia bilang, ngapain saya kerja keras, ngapain saya kerja capek-capek, kalau saya cuman minta-minta aja bisa langsung dapat duit. Karena mindsetnya seperti gitu. Karena apa? Kebiasaan. Begitupun dengan pasangan kan. Ini ada pasangannya malas. Nah ini sama. Kenapa? Karena kamu membiasakan untuk tidak ribut. Tidak ada ketegasan dalam hal mencari finansial, tupoksi masing-masing. Walaupun mungkin kamu contohnya ya, pasanganmu pria ya, pemalas. Padahal dia harus mencari nafkah. Bukan duduk tinggal-tinggal di rumah, kamu yang compang-camping pergi cari. Akhirnya tugas kamu terabaikan. Urus anak nggak bisa, nggak maksimal. Padahal kamu punya tugas itu harus urus anak. Kerja itu adalah di luar daripada pekerjaan pada saat kamu sudah selesai gitu, pekerjaan tupoksi utamamu gitu. Bukan malah kebalik. Ya, kamu yang harus pontang-panting. Ini contoh kalau kamu wanita ya, harus menjadi wanita karir. Tugas utamamu adalah seorang istri dan seorang ibu. Tapi karena nggak mau ribut, sudah deh, biar aja. Akhirnya kebiasaan. Kenapa? Dia merasa bahwa istri saya mampu kok, istri saya bisa, sudah kenapa saya harus repot-repot, saya santai-santai baik. Nah ini kebiasaan, faktor kebiasaan. Jadi hati-hati. Intinya kamu bukan hati kan, intinya kamu marah kan, intinya kamu merasa kecewa kan. Karena apa? Kamu yang bikin, kamu yang membiasakan itu. Jadi jangan membenarkan kesalahan karena takut ribut. Ribut itu perlu, karena komunikasi itu perlu. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya di akhir kamu menyesal. Sama seperti anak kan. Anak itu bukan berarti kita marahin dia karena kita tidak sayang. No, kita sayang, makanya kita tegur. Kita kadang-kadang marah juga. Supaya apa? Perbuatan yang tidak baik jangan dia lakukan di hari esok. Demi apa? Demi kebaikan dia, demi masa depan dia. Gak mungkin kita mau didik dia sebagai pencuri. Ini contoh. Nah itu sama, dalam hubungan percintaan pun sama, harus ada ketegasan. Dalam hubungan rumah tangga pun sama. Bukan berarti pasangan, dia cerewet, dia bawel, itu berarti orang belum dewasa. Kalau orang yang tidak mau menghindari pertengkaran, berarti orangnya belum dewasa. Kalau dalam setiap kehidupan pasti ada masalah, dan masalah itu harus diselesaikan, bukan dijauhi ataupun bukan lari dari permasalahan. Gitu ya. Wah ini betul-betul ini ya. Jadi kalau kamu bahagia ya harus selesaikan masalahmu. Selama kamu tidak menyelesaikan masalahmu, berarti anggap aja PR atau masih ada hutangmu yang ingin semesta berikan kepadamu untuk selesaikan. Bagaimana kalau kita dikejar-kejar hutang? Nggak nyaman kan? Nggak bahkan bahagia kan? Nah itu sama. Jadi selesaikanlah itu. Queen of Wands ya. Jadi orang yang bijaksana nih, sama bijaksana dalam berucap, bertindak, ya, berpikir. Karena itu semua doamu. Queen of Cups ya, jadilah berkat untuk dirimu dan orang lain ya.
Kamu bisa membahagiakan dirimu, kamu pun akhirnya bisa membahagiakan orang lain. Kenapa? Karena energi kebahagiaan itu tertular. Contohnya, kamu bahagia, kamu mencari uang, ya, kamu mendapatkan uang yang lebih, akhirnya kamu ya tadi bersedekah kepada orang yang tepat. Jadi kamu bisa bahagia, kamu mendapatkan, kamu diberkati, dan kamu memberkati. Memberikan juga orang lain, berbagi dari kelebihanmu. Nah, itu ya. Jadi hidup di dunia ini tuh sebenarnya kebahagiaan itu adalah dari diri kita sendiri dulu. Jangan kamu minta kebahagiaan dari luar dirimu. Itu yang semesta mau sampaikan kepadamu. Jadi carilah atau bentuklah dirimu sebahagia mungkin dari versimu, bukan dari versi orang lain. Tapi versimu, Kak Ica, saya sukanya makan enak, ya makan enak aja. Ya. Nggak usah pikir, tapi mahal. Ya sudah, berarti uangmu nggak akan balik. Selama kamu happy, kamu enjoy, uangmu akan balik. Dengan cara apa? Nggak usah dipikir. Karena semesta itu nggak pakai pikir. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu berhubungan dengan manusia, empatimu, hatimu, dan pikiranmu harus seimbang. Tetapi kalau kamu terkoneksi dengan semesta, dengan Tuhan, nggak usah pakai logika. Ya, karena apa yang kamu mungkin merasa tidak masuk akal dan tidak mungkin bisa terjadi loh. Nah itu, terkadang kamu terbolak-balik, kamu lebih memikirkan pakai hati untuk orang-orang, sedangkan logika itu kamu pakai untuk di Tuhan. Betul nggak ya? Apa betul ya mujizat itu ada? Apa kayak ragu-ragu? Ya, padahal pergi rajin beribadah, tapi prakteknya beda. Ngapain kamu pergi? Sekalian aja nggak usah pergi. Iya kan? Terkadang seperti gitu, banyak pergi ibadah, tapi kelakuan kayak nggak orang ibadah. Ataupun banyak tahu teorinya, tetapi prakteknya nol. Karena ego dan macam-macam. Serasa mau diri paling hebat, paling pintar, dan paling bersih, paling suci. Dan menjudge orang-orang lainnya di bawah dia. No, apa kamu yang dapatkan kalau gitu? Mendingan sekalian gak usah ibadah. Kalau hati kamu jahat, hati kamu tidak berubah, ingat ya, semua firman ataupun apapun ya, hadis dan apapun itu mengajarkan kebaikan loh. Tapi terkadang cuma teorinya, praktiknya tidak. Nah ini hati-hati di zaman sekarang. Tahu bicara, tahu teori, praktiknya nol. Nah itu ya. Jadi itu semua kembali kepada dirimu, yang semesta mau sampaikan kepadamu, yaitu untuk kebahagiaan di mana kamu harus dari dalam dirimu dulu sebelum keluar. Selama dirimu bahagia, jaminkan orang-orang yang bahagia-bahagia pun akan masuk dalam dirimu. Orang-orang yang menawarkan kebahagiaan, orang yang betul-betul happy ya. Tapi kalau kamu tidak berbahagia, ya orang-orang jahat. Oke, jadi seperti gitu ya. Jadi selalu berbahagia supaya hidupmu ke depan dipenuhi dengan kelimpahan. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan saya doakan semoga ke depan hidupmu jauh lebih bahagia, lebih enjoy, dan diberkati. Oke, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.